Halo semuanya, siapa di sini yang udah mulai deg-degan mikirin kerja praktek alias KP? Tenang, tenang, ini emang salah satu momen paling penting di dunia kuliah. Tapi jangan khawatir, di sini kita bakal bedah tuntas semua tahapannya, langkah demi langkah, biar kalian bisa lewatin KP dengan mulus dan yang paling penting, dengan sukses. Rasanya tuh udah siap banget mau magang, tapi di sisi lain bingung. Harus mulai dari mana ya? Nah, kalau kalian ngerasain ini, kalian nggak sendirian kok. Wajar banget. Makanya anggap aja obrolan kita kali ini sebagai peta jalan yang jelas, yang bakal nuntun kalian dari titik nol sampai garis finish. Oke, ini dia rute petualangan kita nanti. Pertama, kita bakal bahas cara memulai petualangannya. Terus kita masuk ke persiapan administrasi dan persetujuan. Setelah itu, baru deh kita terjun langsung ke pelaksanaan kerja dan bimbingannya. Gak lupa, kita juga akan bahas soal seminar, mulai dari nyusun laporan sampai presentasi. Dan terakhir, kita akan sampai di garis finish, ngomongin revisi sampai portofolio. Udah siap? Yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke. Kita masuk ke babak pertama, memulai petualangan KP. Nah, bagian ini tuh krusial banget. Kenapa? Soalnya, disinilah fondasi dari seluruh pengalaman magang kalian dibangun. Langkah awal yang benar bakal nentuin banget kelancaran sisa perjalanan kalian nanti. Prosesnya simple kok, ada 3 langkah kunci. Pertama, ya jelas, cari perusahaan yang paling serak buat kalian. Kedua, minta surat pengantar resmi dari kampus. Dan yang ketiga, ini nih penentunya. Dapatin surat konfirmasi atau surat balasan dari perusahaan itu. Anggap aja ini tiket masuk kalian. Nah, setelah dapat lampu hijau dari perusahaan, jangan senang dulu. Sekarang saatnya kita bikin semuanya resmi, hitam di atas putih. Tahap ini tuh soal mengubah iya dari lesan jadi dokumen yang sah. Penting banget nih, biar semuanya jelas. Coba deh lihat dokumen ini. Ini dia kunci pertama kalian, surat pengantar kerja praktik. Surat inilah yang kalian bawa dari kampus ke perusahaan. Isinya tuh intinya permohonan resmi yang bilang kalau kalian itu mahasiswa yang siap magang. Anggap aja ini surat sakti buat buka pintu. Dan ini dia momen yang ditunggu-tunggu, surat balasan dari perusahaan. Kalau surat ini udah ada di tangan, selamat. Itu artinya lampu hijau udah nyala. Kalian resmi diterima. Simpan surat ini baik-baik ya, ini bukti konkret kalau perjalanan KP kalian bakal segera dimulai. Oke, urusan surat menyurat kelar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru sekaligus paling menantang. Pelaksanaannya. Disinilah semua teori di kelas diuji sama realita dunia kerja. Siap-siap ya. Selama beberapa minggu ke depan, misi kalian tuh ada 4. Terapkan teori yang udah dipelajari, pahami budaya kerja profesional, dapatin pengalaman praktek yang berharga, dan ini penting, mulai cicil draft laporan dari awal. Jangan ditunda-tunda, serius, jangan. Ingat ya, di sini kalian bukan lagi cuma mahasiswa, tapi udah jadi bagian dari tim. Kalian bakal terlibat di proyek beneran, bukan simulasi kelas. Setiap kontribusi kalian itu nyata dan berarti. Ini kesempatan emas buat bener-bener belajar dan nunjukin kemampuan kalian. Selama KP, kalian gak akan sendirian kok. Kalian bakal dapat 2 jenis bimbingan. Pertama, ada bimbingan lapangan dari supervisor di perusahaan yang ngarahin kerjaan sehari-hari. Kedua, ada bimbingan akademik dari dosen pembimbing yang fokusnya lebih ke penulisan laporan biar sesuai standar kampus. Nah, biar lebih kebayang, begini cara kerjanya. Lihat deh, ada 2 lembar konsultasi yang berbeda kan? Satu buat diisi sama supervisor di lapangan, satu lagi buat dosen di kampus. Tujuannya, biar kedua bimbingan ini, yang praktis dan yang akademis, bisa kecatat rapi dan jalan seimbang. Kerja keras di lapangan udah selesai. Sekarang, saatnya pembuktian. Kita masuk ke tahap seminar, di mana kalian bakal merangkum dan mempresentasikan semua temuan dan hasil kerja kalian selama ini. Ini panggung kalian. Tapi sebelum naik panggung ada checklist yang harus kalian penuhi. Pertama, beresin laporan final kalian. Kedua, yang paling penting, dapat ACC alias tanda tangan dari dosen pembimbing. Ketiga, publish kegiatan KP kalian. Dan terakhir, kumpulin semua berkasnya bareng teman-teman sekelompok. Nah, coba perhatiin dokumen ini. Ini adalah lembar persetujuan yang udah ditandatangani sama dosen kalian. Anggap aja ini tiket emas buat bisa daftar seminar. Tanpa tanda tangan ini, pintu pendaftaran seminar bakal ketutup rapat. Jadi pastiin ini aman ya. Kinerja kalian selama KP juga dinilai secara resmi loh. Coba lihat formulir ini. Ada 2 bagian utama.
Bagian pertama diisi sama pembimbing lapangan yang nilai performa kalian di kantor. Bagian kedua diisi sama dosen yang nilai sisi akademis laporan kalian. Jadi, performa di kantor dan kualitas laporan dua-duanya penting. Seminar selesai, tepuk tangan dulu dong buat diri sendiri. Tapi tunggu, perjuangan belum 100% berakhir. Sekarang kita masuk ke babak final, ngubah laporan jadi dokumen akhir dan, yang paling penting, membangun portofolio yang bakal jadi senjata kalian di masa depan. Ini dia, checklist terakhir menuju kemerdekaan. Selesain semua revisi pasca seminar, kumpulin semua tanda tangan final, jilid laporannya, unggah versi digitalnya, dan terakhir, daftarin semua pencapaian kalian ke sistem prestasi kampus biar tercatat resmi. Sedikit lagi, semangat! Jadi, intinya apa sih dari semua proses panjang ini? Tujuannya itu bukan cuma dapat nilai A di transkrip, tapi buat mengubah semua kerja keras kalian jadi bukti nyata, jadi pencapaian profesional yang bisa kalian pamerin di CV kalian nanti. Dan ini salah satu hasil kerennya. Proyek EP kalian bisa banget dipublikasiin di media online kayak gini. Coba bayangin, nama kalian muncul di artikel berita. Ini jelas nilai plus yang luar biasa buat portofolio kalian. Atau, kalau kalian lebih suka jalur akademis, laporan KP kalian itu bisa dikembangin jadi artikel jurnal ilmiah. Wah, ini sih bukti kuat kalau kalian punya kemampuan riset dan analisis yang oke banget. Dan mungkin ini yang paling membanggakan. Kalau selama KP kalian bikin software atau aplikasi, kalian bisa dapat hak cipta resmi dari pemerintah. Ini bukti legal kalau karya itu 100% punya kalian. Keren banget kan? Pada akhirnya, inilah tujuan besar dari semua ini. Lulus bukan cuma dengan ijazah, tapi dengan portofolio terbaik di tangan kalian. Anggap KP sebagai kesempatan emas buat mulai membangun fondasi karir impian kalian. Nah, setelah ngelihat seluruh perjalanannya dari awal sampai akhir, sekarang giliran kalian. Pertanyaannya adalah, proyek luar biasa apa yang bakal kalian ciptakan untuk mengisi portofolio impian kalian? Selamat berkarya dan selamat merancang masa depan.